Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Rizka Indasari dalam video pembelajaran IPS kelas 7. Adapun materi kita kali ini adalah pemahaman lokasi melalui peta. Perlu kalian pahami bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Karena apa? Karena Indonesia banyak sekali pulaunya, mulai dari ukuran yang besar sampai dengan ukuran yang paling kecil. Nah, untuk bisa melihat permukaan bumi dari negara Indonesia, tentu kita bisa menggunakannya dengan peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta dibuat pertama kali oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi, yang mana mereka membuatnya di tanah liat. Orang yang ahli di dalam membuat peta itu disebut dengan kartografer. Sedangkan ilmu yang mempelajari mengenai pembuatan peta itu disebut dengan kartografi. Sebuah peta itu terdiri atas beberapa komponen. Pertama ada judul peta, kemudian skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan juga sumber peta. Jadi ada 8 komponen. Komponen yang pertama ada judul peta. Judul peta memuat tema dan daerah yang digambarkan. Biasanya judul peta ditempatkan di bagian paling atas dengan menggunakan huruf kapital. Contoh kita lihat pada gambar. Di situ judul petanya Provinsi Bali. Artinya di situ isi peta itu memuat mengenai gambaran dari permukaan bumi Provinsi Bali. Selanjutnya ada skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya di permukaan bumi. Penulisan skala peta itu biasanya diletakkan di bawah judul peta, yang mana ada 2 jenis skala. Pertama ada skala numerik atau skala angka, kemudian yang kedua ada skala grafis. Skala angka adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sesungguhnya dalam bentuk angka. Sedangkan skala grafis adalah skala yang digambarkan dengan garis lurus dengan panjang yang sesuai dengan panjang sebenarnya di permukaan bumi dengan angka pada grafis tersebut. Kita bisa lihat contohnya. Di sini ada skala angka grafis. Di situ kita lihat skalanya 1 berbanding 400.000. Artinya di situ setiap 1 cm pada peta itu sama dengan 400.000 cm atau 4 km di permukaan bumi yang sesungguhnya. Kemudian ada simbol peta. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang dipakai di dalam peta, yang mana di situ dapat menggambarkan objek yang sesungguhnya. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan penggunaan peta di dalam membaca dan juga memahami isi peta. Nah, kalau kita lihat berdasarkan bentuknya, simbol peta itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada simbol titik, yang kedua ada simbol garis, dan yang ketiga ada simbol warna. Pertama, simbol titik. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Kalau ibu kota itu biasanya diberikan simbol bujur sangkar. Kalau gunung biasanya menggunakan simbol segitiga. Dan kalau ibu kota itu biasanya berbentuk lingkaran. Kemudian simbol yang kedua itu adalah simbol garis. Nah, simbol ini dipakai untuk menjelaskan unsur objek.
unsur objek yang memanjang yang terdapat di dalam peta. Nah, biasanya simbol garis ini menjelaskan mengenai gambaran sungai, kemudian jalan, dan juga rel. Adapun untuk membedakannya, biasanya ialah memakai varian warna. Kemudian simbol yang ketiga adalah simbol warna. Nah, di sini ada beberapa contoh dari simbol titik, kemudian simbol garis, dan juga simbol warna. Silahkan kalian simak dan silahkan kalian lihat. Di situ sudah ada keterangannya. Di situ ada simbol dan juga beserta keterangannya. Selanjutnya ada orientasi utara. Nah, orientasi utara ini memiliki bentuk yang menyerupai arah mata angin. Penempatannya itu biasanya terletak di kolom legenda atau di ruang-ruang yang kosong ada peta. Di situ ada beberapa contoh dari orientasi utara. Nah, itu semua sama saja. Kalau atas itu merupakan arah mata angin utara, kalau bawah itu selatan, kalau kiri itu barat, dan kalau kanan itu timur. Kemudian legenda. Legenda merupakan kolom keterangan yang mana di situ memuat mengenai simbol-simbol yang terdapat pada peta. Nah, legenda ini perlu dicantumkan karena apa? Agar lebih mudah ketika pembaca peta di dalam memahami isi dari peta. Di situ ada ya, sudah contohnya legenda yang memuat isi ataupun simbol-simbol yang terdapat pada peta. Kemudian garis astronomis. Nah, garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Garis koordinat itu sangat penting pada peta karena akan menentukan lokasi wilayah ataupun fenomena alam ataupun sosial yang ingin kita cari pada peta. Masih ingat apa itu garis lintang dan garis bujur? Nah, garis lintang itu adalah garis pada peta ataupun globe yang mengelilingi bumi dari barat sampai dengan timur. Garis lintang itu posisinya horizontal yang seperti ini. Sedangkan kalau garis bujur itu adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur itu posisinya vertikal, tegak lurus ya. Selanjutnya, inset. Inset merupakan peta yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Biasanya pada inset itu diletakkan di bagian sisi kiri, kemudian ataupun di sisi kanan ataupun di bawah dalam garis tepi pada peta. Di situ ada contoh dari inset. Di situ ada Pulau Sulawesi, kemudian di pojok kanan bawah di situ ada peta kecil. Nah, dan itulah yang disebut dengan inset. Komponen yang terakhir, sumber peta. Sumber peta menunjukkan data berupa tahun dibuatnya peta dan juga orang ataupun lembaga yang membuat pada peta. Kita bisa lihat pada contoh di situ sudah ada anak panah yang menunjukkan dari sumber peta. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan berdasarkan dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Demikianlah materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.